Zona subduksi Sunda atau dalam bahasa Inggris disebut Sunda Megatrust adalah patahan aktif besar yang memiliki luasan sekitar 5.500 km dari Myanmar di utara menuju ke barat daya wilayah Sumatera dan berlanjut ke selatan Jawa dan Bali sebelum berakhir dekat Australia. Zona subduksi ini adalah salah satu megatrust yang berada di batas lempeng konvergen, di mana merupakan zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang menujam ke bawah lempeng Eurasia dan lempeng Sunda. Zona ini adalah salah satu struktur yang paling aktif di bumi dan bertanggung jawab atas banyak gempa bumi besar di wilayah Andaman, Sumatera, dan Jawa, termasuk gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 yang membunuh lebih dari 230.000 jiwa. Zona ini dibagi menjadi Andaman Megatrust, Sumatera Megatrust, dan Jawa Megatrust. Segmen Bali Sumbawa kurang aktif sehingga tidak ada istilah megatrust yang terkait dengannya. Zona subduksi Selat Sunda terbentuk oleh subduksi miring lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Sunda dengan laju 61 mm per tahun di selatan dan 51 mm per tahun di utara. Kerak samudra yang disubduksi melalui margin akresi ini memiliki umur dan struktur yang bervariasi di sepanjang palung Sumatera Jawa. Lempeng Indo-Australia menujam ke bawah lempeng Sunda di sepanjang palung Sumatera dan palung Jawa, di mana peristiwa tersebut sering menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Zona subduksi Selat Sunda di dekat bagian barat laut dan barat Sumatera didefinisikan sebagai wilayah bahaya tinggi, di mana gempa bumi berkekuatan 6 dan 7 magnitudo sering terjadi, yaitu setiap 6-12 dan 10-30 tahun. Lempeng yang menujam terdiri dari dua proto-lempeng, lempeng Hindia dan lempeng Australia. Lempeng yang bertujuan atau overriding plate juga terdiri dari dua mikrolempeng, lempeng Sunda dan lempeng Burma. Pergerakan relatif subduksi bermacam-macam sepanjang strike, tapi umumnya oblik yang kuat. Komponen strike slip dari konvergen oblik diakomodir oleh perpindahan yang terjadi pada sesar Sumatera. Sedangkan komponen deep slip oleh Sunda Megatrust. Megatrust Sunda berbentuk kurvi planar di mana membentuk sebuah busur jika dilihat dari atas, dan juga mengalami peningkatan dip dimulai dari palung mendekati garis pantai Sumatera. Seperti contoh dip di bawah Kepulauan Mentawai adalah sebesar 15-20 derajat dan mencapai 30 derajat di garis pantai Sumatera. Area patahan untuk gempa bumi tahun 1861, 1833, dan 2004 serta daerah gempa utama dan gempa susulan untuk kejadian tahun 2005 menunjukkan kemiripan dengan gempa tahun 1861. Pada batas lempeng ini, gempa bumi terjadi di sepanjang Sunda Megatrust dan di dalam lempeng subduksi dan overriding. Gempa bumi terbesar dihasilkan ketika megatrust itu sendiri pecah. Studi baru-baru ini dan gempa bersejarah menunjukkan bahwa megatrust tersegmentasi. Gempa bumi terbesar terjadi di fase terpisah di sepanjang permukaan megatrust di tahun 1797, 1833, 1861, 2004, 2005, dan 2007. Dengan peristiwa yang lebih kecil terjadi di perbatasan antara patch ini, yakni di tahun 1935, 1984, tahun 2000, dan 2002. Area pecahnya peristiwa 1861 tampaknya sangat mirip dengan peristiwa tahun 2005, menunjukkan bahwa itu dapat dianggap sebagai peristiwa berulang. Peristiwa tahun 2007 ditafsirkan sebagai kegagalan sebagian dari daerah pecahnya peristiwa tahun 1833. Gempa bumi tahun 2004 memecahkan sebagian besar permukaan megatrust. Penelitian tentang bukti untuk peristiwa sebelumnya dengan ukuran ini menunjukkan bahwa mereka jarang terjadi. Dengan dua kandidat peristiwa sebelumnya terjadi segera setelah tahun 1290 sampai 1400 Masehi dan 780 sampai 990 Masehi. Segmen megatrust Jawa Bali tampaknya tidak terkait dengan gempa bumi besar, kemungkinan besar karena slip aseismik. Oleh karenanya bagi yang bertempat tinggal di area megatrust ini agar senantiasa berhati-hati dan waspada selalu. Nah, itu dia sekilas tentang zona megatrust di Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.